Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas DRPL atau Dasar Rekayasa Perangkat Lunak, yang di mana laporan tersebut berjudul Laporan Spesifikasi Kebutuhan Subsistem Seleksi Asisten Praktikum, yang di mana sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Yusuf Hafiz, yang kedua ada Dewi Anggraini, lalu Said Halil Azra, Muhammad Rizky Fahreza, Muhammad Bintang Fitriati Derajat, serta Noviana Gresita Perangin-Angin. Baik, yang pertama adalah bab 1 atau bab pendahuluan, yaitu tujuan penulisan dokumen ini. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL ini ditulis untuk memaparkan kebutuhan sistem seleksi asprak. Dokumen ini ditujukan agar penggunaan sistem dapat terstruktur. Pada dokumen ini akan dijelaskan mengenai sistem seleksi asprak yang akan kami rancang dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pada saat perencanaan sistem yang akan dibuat. Lingkup masalah yang diambil yaitu sistem tersebut dapat menginformasikan kuota kebutuhan asprak sesuai dengan mata kuliah praktikum. Lalu sistem ini juga dapat menginformasikan terkait pengumuman seleksi asisten praktikum. Serta sistem ini juga dapat digunakan ketika proses praktikum dilaksanakan sebagai sarana input berita acara yang praktikum yang atau acara praktikum yang sedang diikuti. Lalu ada definisi istilah atau singkatan. Definisi dari SKPL sendiri yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, merupakan dokumen yang berisi hasil pengamatan kebutuhan konsumen. Lalu SR, System Requirement atau kebutuhan sistem, merupakan pernyataan yang berisi deskripsi fungsi, layanan, dan operational system. Lalu DR, Document Requirements atau kebutuhan dokumen, merupakan dokumen yang berisi kebutuhan konsumen yang harus disiapkan oleh pengembang sistem. Lalu subsystem, subsystem merupakan susunan dari beberapa fungsi untuk membantu sistem utama. Lalu ada desktop, aplikasi yang dapat berjalan sendiri atau independen tanpa menggunakan browser maupun koneksi internet pada suatu komputer. Yang terakhir adalah PC atau perangkat komputer itu sendiri. Referensi yang kami ambil dari dokumen SKPL ini merujuk kepada modul perkuliahan IF 2232 Dasar Rekayasa Perangkat Lunak, Rekayasa Kebutuhan, lalu modul perkuliahan IF 2232 Dasar Rekayasa Perangkat Lunak, penulisan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Lalu ada deskripsi umum dokumen. Dokumen ini secara garis besar terdiri dari 4 bab dengan rincian sebagai berikut. Pertama bab 1 pendahuluan, lalu bab 2 deskripsi umum perangkat lunak, bab 3 deskripsi kebutuhan spesifik sistem seleksi asprak, lalu ada bab 4 kerumutan atau reusability, lalu ada bab 5 kesimpulan. Lanjut kita ke bab 2. Bab 2 terisi yaitu deskripsi umum perangkat lunak. Deskripsi umum sistem seleksi asprak dirancang agar data seleksi asisten praktikum dapat diakses oleh laboran atau admin secara menyeluruh dan terstruktur. Sistem akan dibentuk menjadi sebuah perangkat lunak. Mahasiswa yang berminat menjadi asprak dapat mengakses perangkat lunak tersebut untuk melihat kota asprak serta mendaftarkan diri sebagai asprak. Dan kemudian sistem akan menampilkan daftar mahasiswa yang lulus menjadi asprak dan memberikan data tersebut kepada laboran. Sistem juga dapat menampilkan daftar dosen pengampu mata kuliah praktikum serta asprak dan dosen dapat berinteraksi dalam perangkat lunak tersebut. Sistem dapat menerima inputan berita acara praktikum atau BAP oleh para asprak dan laboran akan menerima data tersebut sebagai presensi asprak tiap minggunya. Lalu ada karakteristik pengguna. Yang pertama pengguna mahasiswa, yaitu memiliki tugas mendaftarkan diri sebagai asprak. Memiliki hak akses, yaitu hanya dapat melihat kuota asprak sesuai dengan mata kuliah. Lalu prasyaratnya terdaftar resmi sebagai mahasiswa. Lalu pengguna selanjutnya yaitu koordinator, tugas, konfirmasi dan komunikasi dengan dosen pengampu atau menginputkan BAP. Hak aksesnya yaitu sebagai ketua asprak untuk interaksi dengan dosen pengampu, menginputkan BAP, melihat berita yang diunggah laboran. Prasyaratnya itu telah lulus seleksi asprak. Pengguna selanjutnya yaitu dosen yang memiliki tugas komunikasi dengan asprak, yang di mana hak aksesnya itu dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan koordinator asprak pada kelas dan mata kuliah yang diampu. Prasyaratnya yaitu terdaftar secara resmi sebagai dosen mata kuliah praktikum. Lalu yang terakhir adalah laboran atau administrator, yang di mana memiliki tugas mengelola data dan mengurus sistem, serta memiliki hak akses penuh ke seluruh data dan sistemnya. Prasyarat yang harus dimiliki seorang laboran adalah terdaftar sebagai laboran penanggung jawab mata kuliah praktikum itu, atau praktikum itu sendiri. Selanjutnya adalah batasan-batasan. Sistem seleksi asprak akan memiliki batasan sebagai berikut. Yang pertama, pengguna hanya mahasiswa dan dosen yang telah berdata oleh pihak kampus terkait. Kedua, akun yang tidak terdaftar sebagai asprak dapat melihat
tampilan luaran sistem, yaitu melihat kuota Asprag, berita pembukaan pendaftaran Asprag, dan melakukan pendaftaran Asprag. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah lingkungan operasi. Sistem seleksi Asprag dirancang dengan menggunakan web browser. Jadi sistem akan berjalan pada sistem operasi yang memiliki web browser untuk mengakses sistemnya. Selanjutnya ada deskripsi kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan antarmuka eksternal. Di kebutuhan antarmuka eksternal ini ada antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, dan antarmuka komunikasi. Kita akan bahas yang pertama, antarmuka pemakai, yaitu interaksi dengan sistem seleksi Asprag menampilkan berupa teks, tabel, dan gambar. Antarmuka perangkat keras, interaksi sistem seleksi Asprag dapat ditampilkan pada browser yang terinstall pada desktop PC maupun pada smartphone. Lalu di antarmuka perangkat lunak, di sini sistem seleksi Asprag membutuhkan perangkat lunak browser. Dan yang terakhir itu antarmuka komunikasi. Sistem seleksi Asprag dapat berkomunikasi dengan internet maupun antara jaringan komputer. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Di sini kebutuhan fungsional terbagi menjadi dua. Yang pertama fungsionalitas konsumen dan fungsionalitas subsistem. Kita bahas kebutuhan fungsionalitas konsumen terlebih dahulu. Yang pertama, sistem dapat menampilkan kuota Asprag sesuai dengan mata kuliah praktikum, dan sistem menyediakan list mata kuliah yang terdapat praktikum, dan kemudian terdapat kuota asisten praktikum yang dibutuhkan untuk menjadi Asprag pada mata kuliah tersebut. 2. Sistem dapat membuat layanan pendaftaran Asprag. Jika sedang masa pendaftaran Asprag, laboran dapat membuat sistem membuka pendaftaran Asprag bagi mahasiswa yang ingin mencalonkan diri sebagai asisten praktikum. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan hasil seleksi Asprag. Setelah mahasiswa melakukan tes seleksi Asprag, sistem akan menampilkan list mahasiswa yang berhasil lulus menjadi Asprag. 4. Sistem dapat membuat ruang chatting antara Asprag dengan dosen pengampu. Akun yang terdaftar sebagai Asprag dan akun dosen mata kuliah yang bersangkutan dapat melakukan interaksi agar saling berkomunikasi terkait jadwal dan skema praktikum. Yang kelima, sistem dapat membuat layanan pengiriman atau penginputan BAP Asprag. Setiap Asprag wajib mengirimkan BAP setiap pertemuan praktikum berlangsung. BAP berperan sebagai pre-sesi Asprag setiap pertemuannya. Sistem menyediakan tempat bagi Asprag untuk mengirim BAP tersebut dan akan langsung terdata oleh sistem serta laboran yang bersangkutan. Yang kedua, itu kebutuhan fungsionalitas subsistem. 1. Sistem dapat menampilkan list mahasiswa yang lulus menjadi Asprag. Sistem memberikan data list Asprag kepada laboran sesuai dengan mata kuliah praktikum yang diampu. 2. Sistem dapat menampilkan berita atau informasi mengenai praktikum. Laboran dapat membuat pengumuman atau berita secara berkala, lalu sistem akan menampilkannya di halaman utama agar pengguna dapat melihatnya. Di sini kami memiliki batas perancangan, yaitu sistem seleksi Asprag akan dirancang dengan menggunakan web server, sehingga program hanya dapat diakses menggunakan web browser. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD. Yang pertama ada diagram konteks, di mana terdapat dua entity, yaitu administrator dan calon asisten praktikum, dan terdapat satu proses pada sistem. Administrator berhubungan dengan calon asisten praktikum dengan memberikan hasil seleksi dan data mahasiswa. Sedangkan calon asisten praktikum berinteraksi dengan administrator dengan memberikan informasi kriteria dan informasi kategori Asprag. Administrator juga berinteraksi dengan sistem dengan memberikan pilihan kategori Asprag dan kriteria. Sedangkan calon asisten praktikum juga berinteraksi dengan sistem dengan dapat melihat hasil seleksi Asprag dan melihat jadwal penutupan dari pendaftaran Aspragnya. Selanjutnya yang kedua ada DFD level 0. Dari kiri atas dapat mahasiswa aktif dapat membuat akun dan
dan mengupload dokumen dan setelah itu setelah mengupload dokumen melakukan keluarkan pemberitahuan. Jika dokumennya tidak diterima, maka harus input ulang dari dokumen. Nah, jika dokumennya valid di saat validasi dokumen, maka sistemnya akan berlanjut jalan dan berhasil mendaftar. Nah, dari kanan bawah terdapat pengumuman. Pertama ada hasil seleksi yang ke-6. Hasilnya itu bisa diterima atau tidak. Setelah itu ada terima data calon Asprak 5. Dalam melakukan pilihan Asprak yang memilih kategori Asprak. Lalu kategori Asprak juga akan divalidasi lagi bersama dengan dokumennya. Selanjutnya ada DFD level 1. DFD level 1 dari proses pembuatan akun. Pertama, mahasiswa aktif melakukan sign up. Lalu kriteria akun mahasiswa akan diperiksa. Jika berhasil, maka prosesnya akan berlanjut. Jika kriteria tidak terpenuhi, sign up akan gagal, lalu akan kembali. Di sini ada DFD level 2, yaitu validasi dokumen. Pertama, dokumen masuk dan dilakukan pemberitahuan. Lalu jika dokumen diterima, maka dokumen akan tervalidasi. Jika tidak, dokumen akan ditolak dan akan menjalankan proses input ulang dokumennya hingga akhirnya tervalidasi. Di sini ada P-spec yang pertama untuk pembuatan akun dibuat untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Asprak. Yang kedua ada P-spec buat sign up. Mahasiswa membuat akun sebagai tahap awal mendaftar sebagai calon Asprak. Setelah itu P-spec buat kriteria. Jika akun yang dibuat sesuai dengan kriteria, maka akun mahasiswa berhasil dibuat, seperti memasukkan nama, NIM, dan aspek lainnya, sesuai dengan data mahasiswa di dalam database kampus. Lalu ada P-spec buat kriteria tidak terpenuhi. Jika tidak, maka terdapat kesalahan di mana sistem tidak bisa membaca data mahasiswa karena tidak sesuai dengan data yang tersimpan dalam database. Udah kembali itu akan kembali ke tampilan awal sehingga mahasiswa wajib menginputkan data dengan benar. Lalu ada P-spec yang kedua, yaitu keluarkan pemberitahuan. Pemberitahuan itu sebuah notifikasi pemberitahuan ketika terdapat kesalahan data. Lalu ada P-spec buat dokumen diterima. Jika dokumen yang diinput sesuai, maka muncul notifikasi bahwa dokumennya diterima atau tervalidasi. Setelah itu ada dokumen tidak diterima. Jika dokumen yang diinput tidak sesuai, maka muncul notifikasi bahwa dokumen tidak diterima karena dapat kesalahan dokumen, seperti tipe data dokumennya atau yang lainnya. Lalu ada input ulang dokumen, kembali menginputkan dokumen sesuai pilihan yang diminta, sampai status dokumennya tervalidasi. Lalu ada P-spec 3 buat validasi dokumen, yaitu untuk memeriksa dokumen sesuai dengan kriteria yang diminta. Dokumen akan diverifikasi sebagai saat dilakukan pendaftaran. Jika benar, maka dokumennya akan dianggap valid. Nah, jika tidak, akan menampilkan notifikasi bahwa dokumennya tidak diterima atau tidak valid. Selanjutnya ada P-spec 4 untuk pilih kategori. Mahasiswa memilih kategori Asprak yang sesuai dengan kemampuannya atau yang diinginkannya. P-spec nomor 5 untuk terima data calon Asprak, menerima data calon Asprak dan mengelola data calon Asprak yang meliputi melakukan sortir atau seleksi terhadap calon Asprak yang tidak memenuhi standar kriterianya. Lalu yang terakhir ada P-spec 6, yaitu hasil seleksi. Menampilkan data akhir finalisasi calon Asprak yang ada di dalam basis datanya. Setelah ada kamus data. Yang pertama ada data mahasiswa terdiri dari nama, NIM, dan email prodinya. Selanjutnya ada admin atau administrator terdiri dari nama dan email, dan data dosen terdiri dari nama dan email. Selanjutnya, pendekatan berbasis objek. Yang pertama, diagram use case. Berikut ialah gambar diagram use case yang kami buat. Terdapat 4 aktor, ada aktor mahasiswa, administrator, koordinator, dan dosen. Definisi aktor. Yang pertama, aktor mahasiswa. Mahasiswa adalah orang yang melakukan registrasi atau pendaftaran menjadi Asprak
jika sedang masa rekrutmen dan hanya memiliki hak akses melihat kuota asprak sesuai dengan mata kuliah praktikum. Yang kedua, ada aktor administrator. Ialah orang yang memiliki hak akses penuh ke seluruh data dan sistem, dan juga bertugas mengolah data dan mengurus sistem. Yang ketiga, ada aktor koordinator. Ialah orang yang mengkoordinir asisten praktikum. Dan yang terakhir, ada aktor dosen. Dosen adalah orang yang dapat melihat dan berinteraksi pada asprak pada kelas dan mata kuliah yang diamput. Selanjutnya ada definisi use case pertama. Berikut adalah hasil pendefinisian use case pada subsistem seleksi asisten praktikum sebagai administrator. Adapun use case-nya, yang pertama, dapat melihat data calon asprak. Merupakan proses penampilan data calon asprak yang ada di dalam basis data. Yang kedua, menyeleksi. Merupakan proses pengolahan data calon asprak yang meliputi melakukan penyortiran atau seleksi terhadap calon asprak yang tidak memenuhi standar kriteria. Yang ketiga, menampilkan hasil seleksi. Merupakan proses penampilan data, akhir finalisasi calon asprak yang ada di dalam basis data. Definisi use case yang kedua. Berikut adalah hasil pendefinisian use case sebagai mahasiswa. Yang pertama, aktor mahasiswa dapat melihat daftar asisten praktikum. Merupakan proses yang dilakukan untuk melihat pendaftaran asisten praktikum yang dibuka. Yang kedua, login. Merupakan proses untuk melakukan login mahasiswa. Yang ketiga, register. Merupakan proses untuk melakukan pendaftaran sebagai calon asisten praktikum. Yang keempat, input data. Merupakan proses memasukkan data diri mahasiswa yang dibutuhkan. Yang kelima, validasi data. Proses memverifikasi data diri sebagai telah dilakukannya pendaftaran. Yang keenam, melihat hasil. Merupakan proses yang dilakukan untuk melihat hasil pengumuman asprak. Definisi use case ketiga sebagai aktor koordinator. Adapun use case sebagai aktor koordinator, satu, membuat grup chatting. Merupakan proses yang dilakukan agar saling berkomunikasi terkait jadwal dan skema praktikum. Yang kedua, mengkoordinir asprak. Merupakan proses untuk melakukan koordinir asprak. Adapun activity diagramnya dapat kita lihat mahasiswa dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian mahasiswa bisa login dan mahasiswa dapat memvalidasi data dirinya ke dalam sistem. Kemudian data seleksi mahasiswa, dan data seleksi mahasiswa ini akan diseleksi dan mahasiswa dapat melihat hasil seleksinya apakah ia lulus sebagai asprak ataupun dia gagal. Kemudian pada administrator dapat melakukan login untuk menyeleksi mahasiswa dan memasukkan data hasil seleksi asprak ke dalam hasil seleksi asprak pada sistem. Kemudian ada dosen dapat melakukan login untuk melihat data hasil seleksi asprak pada sistem. Kemudian ada pun koordinator dapat melakukan login dan membuat grup koordinasi dan mengkoordinasi asprak yang lulus setelah hasil seleksi. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram merupakan penjelasan dari sistem yang akan ada nantinya. Berikut diagram sequence sederhana yang dapat kami buat. Di sini mahasiswa dapat registrasi yang akan langsung masuk ke administrator. Selanjutnya, dosen dapat menghubungi mahasiswa yang nantinya telah terpilih sebagai asprak. Lalu, di sini administrator dapat menampilkan hasil seleksi yang diminta oleh mahasiswa. Administrator juga dapat menampilkan hasil seleksi yang diminta oleh dosen nantinya. Selanjutnya, koordinator dapat membuat laporan dari kegiatan asistensi praktikum yang telah dilakukan kepada dosen. Pembahasan selanjutnya yaitu kelas diagram. Pada sistem kami memiliki 4 aktor, yaitu mahasiswa, administrator, dosen, dan koordinator.
4 aktor tersebut akan dijadikan sebagai nama-nama kelas di sistem kami. Yang pertama ada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa memiliki atribut nama, NIM, prodi, dan email dengan metode registrasi, input data, validasi data, dan lihat hasil. Di sini metode ini artinya mahasiswa dapat melakukan registrasi, input data, validasi data, dan lihat hasil. Selanjutnya terdapat kelas dosen. Di sini kelas dosen memiliki atribut nama dan email, dan dosen dapat melakukan lihat hasil, yang artinya dosen memiliki metode lihat hasil. Selanjutnya ada kelas administrator. Kelas administrator memiliki atribut nama dan email, serta memiliki metode menyeleksi, lihat data, dan lihat hasil. Artinya administrator dapat melakukan seleksi, melihat data, dan melihat hasil seleksi Asprak. Selanjutnya ada koordinator. Di sini koordinator memiliki atribut nama, NIM, prodi, dan email. Dan koordinator dapat membuat grup, yang artinya koordinator memiliki metode membuat grup. Di sini beberapa mahasiswa memiliki hubungan dengan beberapa administrator dan memiliki satu hubungan dengan satu koordinator, atau beberapa mahasiswa memiliki hubungan dengan satu koordinator. Contohnya, beberapa mahasiswa dapat meregistrasi kepada beberapa administrator, yang artinya data registrasi mahasiswa dapat diterima oleh beberapa administrator. Selanjutnya di sini seorang dosen memiliki hubungan dengan beberapa administrator, yang artinya seorang dosen dapat meminta lihat hasil kepada administrator, yang mana hasil dari seleksi asisten praktikum. Selanjutnya di sini koordinator memiliki metode membuat grup, artinya satu koordinator atau seorang koordinator dapat membuat grup yang isinya beberapa mahasiswa, atau mahasiswa dapat masuk ke dalam grup yang dibuat oleh seorang koordinator. Sekian dari saya. Ya, baik. Berikutnya saya Muhammad Rizky Farida Gusti akan menjelaskan bagian dari testing. Tujuan dari testing ini adalah dalam membuat dan mengembangkan suatu perangkat lunak atau aplikasi dibutuhkan sebuah perancangan yang matang dan harus dilakukan pengujian sebelum subsistem tersebut dapat digunakan oleh banyak pengguna. Hal ini diharuskan agar tidak terjadinya pengalaman atau hal yang tidak diinginkan terjadi kepada pengguna atau pihak membuat perangkat lunak tersebut. Pengujian perangkat lunak bertujuan untuk menemukan suatu kesalahan di dalam sebuah subsistem yang dijalankan. Dengan dilakukannya pengujian, diharapkan agar kesalahan tersebut tidak dialami oleh pengguna dan membuat kualitas perangkat lunak tersebut menjadi lebih meningkat. Nah, di sini terdapat test case fungsional, yaitu terdiri dari test case admin, test case mahasiswa, dan test case koordinator. Pada test case admin, terdapat ID skenario yaitu SAP F01, di mana di sini admin melihat halaman utama dan melakukan login. Statusnya adalah valid, yaitu sistem menampilkan halaman praktikum, kemudian di dalamnya berisikan data mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri sebagai Asprak melalui sistem ini. Terdapat tombol accept dan tombol decline pada setiap data calon Asprak, serta terdapat tombol logout. Kemudian pada skenario yang kedua, yaitu SAP F02, di mana admin menekan tombol accept. Di sini status halaman yang teraksesnya adalah valid. Jika admin menekan tombol accept, maka hasilnya adalah data calon Asprak tersebut lulus seleksi Asprak. Kemudian pada skenario yang ketiga, yaitu di mana admin menekan tombol decline. Status halaman yang teraksesnya masih bersifat valid. Di sini hasilnya akan data calon Asprak tersebut tidak lulus seleksi Asprak.
Kemudian ada tombol logout, yaitu di sini sebagai skenario ketiga, skenario keempat, di mana admin menekan tombol logout. Maka hasilnya akan admin dikembalikan ke halaman utama. Kemudian pada skenario yang kelima, yaitu SAP F05, di mana admin melihat halaman utama dan melakukan login. Jika status halamannya itu invalid atau akunnya tidak sesuai, maka hasilnya sistem akan mengembalikan admin ke halaman utama. Kemudian ada test case mahasiswa. Di sini di skenario yang ke-6, yaitu SAP F06, di mana nama skenarionya adalah mahasiswa berada di halaman utama dan melakukan login. Status halaman teraksesnya adalah valid. Hasilnya akan sistem menampilkan halaman praktikum berupa tabel pendaftaran asisten praktikum yang dibuka. Kemudian terdapat tombol input data, tombol lihat hasil, serta tombol logout. Kemudian pada skenario ke-7, yaitu SAP F07, di mana nama skenarionya adalah mahasiswa menekan tombol input data. Di sini statusnya bersifat valid. Hasilnya akan mahasiswa ditampilkan form dan mengisikan data mahasiswa, serta terdapat tombol validasi data. Kemudian di skenario yang ke-8, yaitu SAP F08, di mana mahasiswa menekan tombol validasi data. Di sini statusnya bersifat valid. Hasilnya mahasiswa akan terdaftar sebagai calon asisten praktikum. Kemudian di skenario berikutnya, yaitu dengan nama skenario, mahasiswa menekan tombol lihat hasil. Statusnya masih bersifat valid. Hasilnya mahasiswa akan ditampilkan apakah data mahasiswa tersebut lolos seleksi oleh admin atau tidak. Terdapat keterangan ACC atau decline pada data tersebut. Kemudian pada skenario yang berikutnya, yaitu SAPF 10, di mana nama skenarionya adalah mahasiswa menekan tombol logout. Status halamannya valid. Hasilnya mahasiswa dikembalikan ke halaman utama. Kemudian pada skenario berikutnya, yaitu SAPF 11, dengan nama skenario mahasiswa berada di halaman utama dan melakukan login. Namun di sini status halaman teraksesnya adalah invalid. Maka hasilnya sistem akan mengembalikan mahasiswa ke halaman utama. Skenario berikutnya yaitu SAPF 12, dengan nama skenario mahasiswa berada di halaman utama dan melakukan registrasi akun. Di sini status halamannya bersifat valid. Maka mahasiswa akan melakukan pengisian data dari mahasiswa tersebut untuk membuat akun di sistem ini. Kemudian skenario berikutnya yaitu SAPF 13, mahasiswa berada di halaman utama dan melakukan registrasi. Status halamannya invalid. Sistem akan mengembalikan mahasiswa ke halaman utama. Kemudian berikutnya ada test case koordinator, di mana di sini skenario yang pertama yaitu koordinator melihat halaman utama dan melakukan login. Status halaman aksesnya bersifat valid. Maka sistem akan menampilkan halaman praktikum yang di mana di dalamnya terdapat data dari mahasiswa yang sudah lolos seleksi oleh admin. Jadi koordinator di sini hanya bisa melihat data dari mahasiswa yang sudah lolos. Kemudian skenario berikutnya yaitu koordinator melihat halaman utama dan melakukan login. Namun di sini halaman teraksesnya adalah invalid atau I. Hasilnya sistem mengembalikan mahasiswa tersebut ke halaman utama. Berikutnya ada test case non-fungsional, yaitu terdapat test case performa, lalu test case aplikasi website, dan test case authorize. Pada test case performa, di sini skenario yang pertama yaitu SAP NF01, di mana nama skenario-nya adalah performa admin. Status halaman teraksesnya bersifat valid. Hasilnya akan menampilkan dan menyeleksi data calon asisten praktikum berhasil dalam kurang waktu dari 10 detik. Kemudian skenario yang kedua yaitu SAP NF02, nama skenario-nya adalah performa registrasi mahasiswa, di mana status halaman terakses adalah valid. Hasilnya akan membuat akun mahasiswa dalam waktu kurang dari 10 detik. Kemudian skenario berikutnya yaitu skenario performa mahasiswa, mana di sini status halaman teraksesnya bersifat valid, maka hasilnya akan menampilkan daftar pendaftaran asprak dan menginputkan data diri
sebagai calon asprak serta melihat hasil dalam waktu kurang dari 10 detik. Kemudian SAP-NF04 yaitu performa koordinator di mana status halaman interface-nya adalah valid, maka hasilnya akan melihat data asisten praktikum yang lolos seleksi oleh admin. Kemudian ada test case aplikasi website atau pengujian aplikasi website. Di sini terdapat dua skenario, yaitu pengaksesan melalui sistem browser PC dan melalui browser Android atau mobile phone, di mana di sini dua-duanya bersifat valid, yaitu sistem dapat dijalankan melalui browser PC ataupun browser mobile phone. Kemudian ada pengujian authorize atau test case authorize, di mana di sini terdapat 4 skenario, yaitu akses admin, di mana admin dapat mengubah dan menyeleksi data dari calon asprak. Kemudian akses mahasiswa, mahasiswa hanya dapat menginputkan data diri sebagai calon asprak. Lalu akses koordinator, koordinator hanya melihat data asprak yang sudah lolos seleksi oleh admin. Kemudian ada akses mahasiswa yang sudah tidak aktif. Maka di sini status halamannya adalah NA atau not access. Subsistem tersebut tidak dapat diakses oleh mahasiswa atau akun mahasiswa yang sudah tidak aktif. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari subsistem yang kami rancang ini atau subsistem seleksi asprak atau asisten praktikum merupakan sebuah perangkat lunak yang berguna serta memudahkan pihak kampus atau mahasiswa untuk dapat membuat tahap seleksi asisten praktikum lebih teratur dan terpusat. Kemudian sistem ini juga dapat menginformasikan terkait pengumuman seleksi asisten praktikum. Sistem ini juga dapat digunakan ketika proses praktikum dilaksanakan, yaitu sebagai sarana input berita acara praktikum yang diikuti nanti. Ini biasanya digunakan untuk absen asprak ataupun kegiatan praktikum yang dilakukan. Lalu pengalaman yang dialami oleh kelompok kami dalam membuat sebuah rancangan subsistem seleksi asprak ini, awalnya kelompok kami cukup kesulitan untuk memahami bagaimana cara membuat SKPL pada pertamanya, serta pada saat membuat DFD dari subsistem ini. Namun kami mengetahui meskipun sudah kami kerjakan, masih banyak sekali terdapat kekurangan dalam pengerjaan tugas ini. Namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga kami dapat menyelesaikan rancangan subsistem seleksi asisten praktikum ini. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau yang lainnya kami mohon maaf, dan kami sangat mengharapkan kritik atau saran dari Bapak atau Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.